Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini di tanggal 25 November 2023 ya, hari yang spesial buat kita semua karena ada beberapa momen yang kita rayakan bersama hari ini. Yang pertama pastinya kita ketemu lagi ya di pertemuan ketiga dari pelatihan Kupas Tuntas Kelas Inklusi Batch 2 secara daring. Alhamdulillah kemarin Gimana caranya? ya ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan hari ini sampai kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga. Semoga semangatnya masih terus menyala gitu ya. Bahkan mungkin kalau kemarin semangatnya di 80, semoga pertemuan hari ini naik gitu ya semangatnya ya. Gitu. Amin. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, banyak momen yang hari ini kita rayakan dan saya mewakili teman-teman dari Bantu Guru Belajar lagi mau mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional untuk Bapak dan Ibu guru se-Indonesia, khususnya yang ada di room Zoom ini. Masya Allah. Agak terharu nih Kak, saya Lilis ya. Agak terharu hari ini ngelihat sosial media banyak sekali perayaan-perayaan untuk memperingati Hari Guru Nasional yang tepatnya di hari ini gitu. Semoga Semoga apa ya, pastinya yang pertama terima kasih Bapak dan Ibu guru khususnya ada di sini selalu semangat untuk mendidik anak-anak penerus bangsa kita. Semoga kita semua diberikan kemampuan baik secara personal maupun secara profesional untuk tetap terus memberikan yang terbaik untuk generasi bangsa kita. Em, Ya, semoga ke depannya pendidikan Indonesia jauh lebih baik, semakin baik lagi, dan ada peran kita di sana. Amin, Allahumma amin. Baik, nah sebelum lanjut, tadi udah di-spill, mungkin sebelumnya belum pernah perkenalan secara langsung gitu ya, Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan saya Lilis, eh, salah satu tim di Bantu Guru Belajar Lagi yang hari ini akan memandu kegiatan kelas Kupas Tuntas Kelas Inklusi di batch 2 ini di pertemuan yang ketiga. Seperti itu. Nah, eh kalau sebelumnya mungkin yang pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu ya, pesertanya diikuti oleh Bapak Ibu guru yang memang mendaftar untuk ikut pelatihan Kupas Tuntas Kelas Inklusi batch 2 secara daring, ada yang spesial di pertemuan hari ini. Apa tuh? Yang spesial adalah kita kedatangan beberapa teman-teman kita yang ikut belajar di pelatihan kelas Kupas Tuntas kelas inklusi batch pertama secara daring juga yang hari ini semangat banget mau ikutan lagi untuk mereview atau memperdalam lagi materi yang sudah didapatkan di pelatihan sebelumnya. Nah, mungkin di sini karena banyak nih pesertanya Bapak dan Ibu, boleh dong siapa yang dari batch pertama dan ikut lagi di hari ini? Boleh kasih reaction? Ada? Atau mungkin belum hadir kali ya? Oh, ada Bu Nunik. Halo Bu Nunik. Ada lagi yang lainnya? Oh, Bu Ani. Iya benar. Ada Bu Ani juga. Mungkin yang lainnya masih on the way kali ya. Mau apa? On the way login ke Zoom kita. Oke, baik. Selamat datang teman-teman. Semoga nanti bisa belajar bersama, bisa berbagi bersama untuk materi hari ini yang pastinya juga akan dipandu oleh Kak Wuri. Mana ya tadi Kak? Saya udah lihat Kak Wuri. Oh, ini dia. Kak Wuri sudah join juga di antara kita. Jadi nanti kita akan mengupas lagi, akan melanjutkan lagi materi yang sudah sempat terbahas sebelumnya. Mungkin nanti juga akan ada materi-materi atau poin-poin baru yang akan disampaikan oleh Kauri yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Nah, selain tadi kedatangan em, teman-teman kita dari batch yang pertama, tadi salah satunya ada yang ngasih reaction nih, yang eh, username-nya namanya Bu Sugi Harni. Wah, saya mau memperkenalkan kepada teman-teman semua di sini. Hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa salah satu dari peserta pelatihan eh, kelas batch pertama kemarin, mohon maaf. Kelas Kupas Tuntas kelas inklusi batch pertama kemarin ada Bu Ani. Halo Bu Ani. Halo, Halo, apa kabar Bu? alhamdulillah baik, Baik. teman-teman. Iya, Bu Ani ini merupakan tadi yang pertama ya, peserta Kupas Tuntas kelas inklusi batch pertama secara
Offline ya kemarin ya? Offline. Betul. Offline, iya ketemu langsung dengan Kak Wuri dan teman-teman yang lain di Perpustakaan Kemendikbud. Bu Ani juga merupakan praktisi guru inklusi, praktisi kurikulum merdeka yang hari ini gitu ya, hadir spesial untuk berbagi praktik baik gitu dan juga mungkin nanti akan sharing-sharing terkait dengan pengalaman atau mungkin apa yang sudah didapatkan Bu Ani juga dari pengalaman langsung maupun pelatihan sebelumnya. Begitu ya Bu Ani? Betul, Kak Oke, Lilis. terima kasih kehadirannya Bu Ani hari ini. Nanti kita akan ngobrol banyak-banyak sama teman-teman yang lain. Oke, sepertinya sudah semakin banyak peserta yang hadir. Selamat siang, selamat datang yang baru bergabung. Semoga semuanya sudah dalam kondisi yang siap ya untuk ngikutin kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi oleh Kak Wuri gitu, mungkin sebelum itu kita recharge dulu semangatnya biar yangnya udah semangat semakin semangat lagi. Kita recharge dengan ice breaking yang akan dibantu oleh Kak Restu. Kak Restu sudah on? Sudah, Silakan, Kak Kak. Lilis. Oke, Bapak Ibu guru semua, selamat siang. Siang. Oke. Ya, Ini di ice breaking kali ini, oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Restu, dan sebelum saya memulai ice breaking, mungkin saya mau berpantun dulu sedikit. Eh, Sabtu siang bersantai sambil main layang-layang. Cakep. Terlihat burung terbang mencari dahan. Ya. Cakep. Selamat Hari Guru Nasional untuk Bapak Ibu guru tersayang. Tetap semangat hingga akhir pelatihan. Oke, nah di ice breaking kali ini sebenarnya cukup simple aja. Rules-nya adalah Bapak Ibu guru semua harus mengaktifkan mikrofon. Ya, jadi saya akan mengetes kefokusan Bapak Ibu guru semua melalui game lanjut kata. Gamenya simple, sederhana. Saya akan menyebutkan satu kata, kemudian setelah saya menyebutkan satu kata, saya akan memanggil salah satu dari Bapak Ibu guru. Nah, nanti Bapak Ibu guru ini harus juga menyebutkan kata yang dimulai dari akhir huruf dari kata yang saya sebut. Contohnya, saya bilang parfum, Kak Lilis. Nah, Kak Lilis ini harus bilang mobil. Nah, gitu. Ntar Kak Lilis tuh langsung bilang lagi salah satu peserta yang belum disebut. Gitu ya. Oke, gimana? Semua sudah jelas? Jelas. Oke, berarti semua harus aktifkan mikrofon ya. Tapi di sini sepertinya belum semua mengaktifkan. Boleh diaktifkan dulu. Oke, kalau gitu saya mulai aja ya dari sekarang. Kata pertama, jadi ini Bapak Ibu Guru mohon fokus karena siapa tahu namanya udah dipanggil gitu ya. Jaket Kak Rina. Topi. Iya, selanjutnya langsung sebut nama selanjutnya. Oh, langsung sebut nama Iya, saya. jadi ini harus cepat gamenya. Sela. Atau siapa? Bentar, tadi benda atau bebas? Apa aja kan? Bebas apa aja, Bebas. yang penting dimulai dari huruf terakhir dari kata yang disebutkan. Oke, diulangi lagi gitu, Kak. Oke. Coba dimulai dari aku lagi ya. Boleh. Kunci, Kak Hera. Ikan, Kak Fajro. Yang disebutkan tadi siapa, Kak? Fajro. Oh, Kak Fajro. Kak Fajro apa nih? Ikan tadi katanya. Kayaknya Kak Fajronya lagi nggak standby. Ganti aja ya, Kak ya.
Oke, kayaknya di skip deh. Kak Hera boleh panggil lagi nama yang lain. Boleh. Ibu Yeni. Ikan enas. Kaki. Kak Yeni boleh? Katanya apa? Kaki. Kaki. Tadi terakhir belakangnya N ya kayaknya ya. N apa I? Tadi N. Ikan. Ternyata bukan. Nggak fokus. Nggak fokus. Oke, boleh. Dari Kak Yeni boleh dari huruf N terus sebutkan nama peserta lain. Apa ya? Tangan. Kakak, Sebutin. Pilih Namira. Ya, dari huruf N. Tangan. Kata. Dari huruf N, Kak. Oh, Depannya oh, huruf N. dari awalnya ya, awalnya ya. Ya, betul. Nasi. Oke, sebutkan nama peserta yang lain. Yang on kamera. Yang belum. On Meli. Sisir. Sisir. De belakang kayaknya bukan S deh tadi terakhirnya. Salah. Ikan. Maaf, ikan. Ikan tadi katanya udah disebut, Kak. Oh, Nah, udah ya, yang berarti. lain. Iya. Induk. Apa? Induk. Induk. Boleh. Coba sebutkan peserta yang lain langsung. Sugi aja. Kucing. Oke. Nah, lanjut ke Kak Gita. kakak, Gorila. Lanjut, Kak. Lanjut ke siapa ya? Gorila. Bu Ayu Muria Pangisti. Adakah? Sepertinya Ibu Ayu. Mohon maaf, Bu, iya. saya baru masuk, jadi Oh, mungkin baru masuk. Baik. Jadi, mohon maaf, Bu, tadi ada acara terus baru masuk Zoom-nya ini. iya nggak apa-apa. Kak Gita mungkin bisa sebutkan nama yang lain dulu. Bu Florita. Florita Mela. Apa, Bu? Gorila. Oke. Apel. Oke. Bu Karestu. Oh, Boleh Kak Restu. ditunjuk ya? Iya kan tadi sudah yang belum. Oke. Ibu Neni. maaf sekali lagi, apa tadi yang terakhir? Apel, Bu. Apa? Apel. Oh, apel. Langit. Ya, langsung sebutkan Bu nama peserta lain. Jangan Sila ya. Nina, Ibu Nina. Ibu Nina. Ibu Nina sepertinya belum Atau ini. Ibu Linda. Ibu Linda. Pas. Lanjut ke Ibu Namira. Ya, Ibu Namira. Kita main Ya. 1 menit lagi ya. Coba ada berapa kata kira-kira dari permainan ini yang bisa dikumpulkan? Sabuk. Ya, boleh lanjut ke peserta lain, Bu. Tadi masuknya telat sih ya, yang belum siapa ya? Di sini masih ada yang lain, Bu Habibah belum. Oh Oh, iya, Ibu Julaidar juga belum. Oh iya. Boleh Ibu Julaidar ya? Kuda. Udah, iya bisa.
Boleh Bu lanjut ke peserta lain? Ibu Meli Pratiwi. Ibu Meli tadi sudah. Yang belum boleh raise hand mungkin? Fajro. Fajro. Nah ini ada banyak Bu yang belum Bu. Oh Ada ya, raise hand. Ya. Musyorafah. Ibu Musyorafah. Mungkin Bu Retno. Untuk kata terakhir tadi kuda ya? Iya, betul. Anggur. Selanjutnya Bu Waode atau Pak ya? Rambut. Iya. Mungkin satu lagi boleh nih yang raise hand Ibu Musyorafah belum. Apa nih kira-kira kata terakhir? Suaranya nggak terdengar, Bu. Ya. Atau mungkin boleh diketikkan katanya? Oh ya. Apa? Katanya apa? Boleh disebutkan? Apa yang terakhir tadi? Mohon maaf. Yang terakhir, Bu. Iya, Rambut. 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 Tunggal. Apa? Tunggal. Tunggal. Oke. Lanjut ke Iya. Ibu Waode. Ini sepertinya sudah semua ya. Saya Masih tadi ada udah yang belum? Yang belum menyebutkan kata atau belum disebut oleh peserta yang lain? Sepertinya yang raise hand sudah tidak ada lagi ya. Jadi saya anggap sudah dulu aja ya untuk permainan kali ini. Karena ada juga yang jaringannya kurang stabil dan sebagainya. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu guru semua di permainan kali ini saya harapkan sebenarnya ini untuk meningkatkan kefokusan aja gitu, biar selama pelatihan kita juga bisa fokus untuk bisa belajar bersama pada hari ini. Terima kasih buat partisipasinya semua dalam ice breaking kali ini. Semoga tetap semangat. Baik, terima kasih Kak Restu untuk ice breaking-nya. Jadi tadi terlihat ya, mana yang sudah on konsentrasinya, mana yang masih, apa tadi katanya bisa diulang gitu. Mana yang tiba-tiba pasti salah satu di antara kita semua ada yang udah nyiapin kata, tapi ketika namanya disebut langsung ngeblank. Apa ya gitu ya. Oke, seru banget. Terima kasih Kak Restu. Nanti kita lanjut lagi ice breaking-nya supaya tetap menjaga semangatnya gitu. Nah, karena waktunya sudah semakin siang juga gitu ya, dan Kak Wuri juga sudah bergabung bersama kita, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya mau mempersilahkan sesi inti dari materi hari ini kepada Kak Wuri. Kak Wuri sudah bisa on mic dan on cam. Halo, Halo, suaraku Kak Wuri. kedengeran? Kedengeran dengan jelas. Di tempatku insya Allah kedengeran dengan jelas. Suaraku kedengeran, Kak? Oh, Iya, kedengeran. oke, jelas ya. Oke, aman Oke, ya Kak Wuri aman ya? ya berarti teman-teman ya. Oke, aku izin untuk off cam ya, Kak, karena jaringanku kurang stabil kali, Lis. Oke, nggak apa-apa Kak Wuri. Oke, Mungkin aman nanti ya. kalau misalnya teman-teman merasa Oke. ada yang terputus-putus suaranya, boleh di chat aja kali ya, biar nanti bisa langsung dibantu. Silakan Kak Wuri. Boleh, silahkan. Oke, makasih banyak kali, Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat Hari Guru, Bapak Ibu guru hebat. Saya bangga sekali hari ini bisa mengisi sesi bersama dengan teman-teman semua di sesi hari ini gitu. Dan hari ini izin untuk bisa memaparkan terkait dengan materi-materi yang penting gitu ya. Ini adalah puncak dari perjalanan
belajar kita selama 3 minggu ke belakang ini gitu teman-teman. Boleh dibantu untuk share screen, Kak Lilis? Boleh dibantu Kak Sela? Ya, mau ditunggu ya Kak Udi. Oke, makasih Kak. Apakah sudah? Dibantu untuk share screen yang di lembar kerja. Oke, di sini. Terima kasih. Dan kalau ada suara-suara mohon maaf ya teman-teman. Oke, untuk sedikit reminder bahwa kemarin kita sudah mengisi gitu ya, sudah mengerjakan template dari rancangan PPI ini teman-teman gitu. Nah hari ini rencananya adalah kita akan membuat sebuah PPI yang memang benar-benar sudah dianalisa sesuai dengan CP yang ada di kurikulum Merdeka gitu teman-teman. Nah nanti saya akan pandu teman-teman untuk mengerjakan LK-LK yang sudah tersedia. Boleh di next Kak? Nah, kebetulan ini ada 7 LK yang kita akan kerjakan bersama, mulai dari LK pertama sampai dengan LK ke-7. Boleh diklik, Kak? Nanti linknya akan dibagikan, kakak-kakak tinggal copy ya. Tinggal copy link tersebut dan bisa dikerjakan sesuai dengan namanya masing-masing gitu. Nah, ini adalah lembar kerjanya, teman-teman. Mulai dari lembar pertama, kalau teman-teman kemarin ingat bahwa syarat untuk membuat profil pengembangan individu itu adalah profil pengembangan individu itu syaratnya adalah kita harus membuat profil PDBK terlebih dahulu gitu. Nah, ini ada di LK kosong gitu ya. Nah, ini adalah profil PDBK-nya. Nah, nanti teman-teman akan belajar untuk mengisi ini. Jika nanti teman-teman mungkin data-data pendukung belum ada, kemudian identitas diri peserta didik berkebutuhan khususnya belum ada, ini bisa diisi nanti gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti apa. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa tulis nama. Namanya ini adalah nama anak ya, teman-teman. Kemudian usia, kemudian kelas, hasil tes IQ jika ada, kemudian jenis PDBK jika sudah terdiagnosa, jika belum maka kosongkan saja ya teman-teman. Lalu hasil asesmen awalnya seperti apa gitu teman-teman. Nah kemudian dari sini nanti teman-teman akan menuliskan data pendukung. Nah jika dirasa nanti data pendukung ini belum ada, kosongkan saja. Jadi nanti teman-teman bisa langsung fokus ke identitas diri PDBK-nya saja gitu. Nah, setelah LK kosong ini nanti terisi, teman-teman bisa lanjut ke LK1. LK1 ini adalah identifikasi, teman-teman. Nah, seperti yang kemarin juga saya sudah infokan bahwa identifikasi awal itu perlu sekali. Kalau teman-teman ingat ya, di pertemuan kita yang pertama, itu ada screening gitu ya, terkait dengan PDBK. Nah, ini adalah identifikasi awal dan hasilnya, teman-teman. Hasilnya itu teman-teman bisa tuliskan seperti yang ada di layar. Ini sudah saya lampirkan juga contohnya gimana sih caranya untuk menuliskan atau menarasikan hasil identifikasi awal gitu teman-teman. Nanti silahkan diisi, disesuaikan dengan kondisi di LK kosong. Boleh kembali Kak Lilis ke LK kosong? Nah ini dia, jadi disesuaikan dengan hasil di LK kosongnya, baru nanti teman-teman bisa menerjemahkan atau menarasikannya seperti contoh yang ada di lembar LK1 diidentifikasi. Seperti itu. Narasinya seperti apa? Narasinya bisa dibuat seperti contoh ya teman-teman. Kebetulan ini saya udah lampirkan juga di kolom ketiga, itu ada caranya gitu ya. Ciri-cirinya, kendalanya apa, kemudian bagaimana kesiapan belajarnya, kesulitan apa yang dihadapi. Nah itu bisa dituliskan gitu teman-teman. Lalu diterjemahkan dalam sebuah bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan kondisi atau identifikasi awalnya seperti apa gitu. Nah setelah itu, setelah dari identifikasi awal ini selesai, teman-teman bisa lanjut ke LK2. Bisa kita next ke LK2. Nah di LK2 ini adalah hasil diskusi tim PPI. Nah kemarin teman-teman sudah ingat ya di pertemuan kita yang kedua bahwa ada tim PPI itu ada 3 nih gitu ya, ada orang tua, ada tenaga pendidik, kemudian ada tenaga ahli gitu ya. Nah hasil diskusi ini teman-teman boleh ceritakan atau boleh teman kira-kira gitu hasil uraiannya seperti apa. Kemudian saran-saran yang disampaikan oleh orang tua itu seperti apa, tenaga pendidik kelas itu seperti apa sarannya menghadapi atau melihat situasi dengan identifikasi awal yang tadi di LK1.
Jadi kalau di LK1 kondisi anaknya autism, kira-kira orang tuanya maunya gimana ya gitu. Kalau kondisinya slow learner belum bisa baca, kira-kira orang tua sarannya apa ya gitu. Kalau teman-teman ingat juga ada lembar khusus untuk diskusi bersama dengan orang tua. Nah, teman-teman bisa ambil dari situ untuk mengisi di uraian dan di bagian saran. Gitu teman-teman. Nah, lanjut. Setelah ini nanti semua terisi, teman-teman akan lihat di hasil asesmen diagnostik. Nah, di hasil asesmen diagnostik ini akan ada sekitar 2 ya, ada bahasa dan ada matematika nih teman-teman. Di sini nanti teman-teman bisa isi di bagian kekuatan dan kelemahan. Kira-kira kekuatannya anak ini apa ya di bagian bahasa gitu. Bahasa pun ada 4 aspek nih teman-teman. Ada membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, matematika, ada bilangan, dan lain sebagainya. Boleh di-scroll ke bawah kali, Lis? Nah, ini dia sikap belajar. Jika dirasa sikap belajarnya sudah baik, masukkan di bagian kekuatan. Kalau belum, berarti masukkan ke bagian kelemahan, gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek, bisa lihat, dan bisa sesuaikan gitu kondisinya dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa, gitu. Kondisi siswanya teman-teman ya, gitu ya. Nah, kemudian ada fisik, sosial, emosional. Ini pun juga bisa diceritakan kekuatan dan kelemahannya apa. Untuk apa hasil asesmen diagnostik ini? Hasil asesmen diagnostik ini untuk nanti memudahkan teman-teman melihat bagian apa yang sekiranya bisa diangkat gitu, atau ingin dicapai lebih dulu gitu. Karena kalau yang di bagian kekuatan ini biasanya guru-guru itu, biasanya anak-anak itu bisa kita stimulasi secara berkala. Tapi kalau yang di bagian kelemahannya, ini berarti menjadi poin kita untuk mendongkrak atau memberikan stimulasi yang tepat supaya mereka bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu teman-teman. Jadi perlu banget untuk teman-teman memiliki data ini gitu ya. Nah, dari data ini nanti akan masuk ke LK analisis hasil asesmen yang keempat, LK keempat. Nah, di LK 4 ini teman-teman, dari yang tadi sudah teman-teman tulis, kelemahannya, kekuatannya, nah ini teman-teman tuangkan di dalam hasil analisis asesmen gitu teman-teman. Nah di sini teman-teman tuliskan terdapat permasalahan dalam aspek apa nih gitu. Diceritakan di situ, kemudian dinarasikan dengan jelas, teman-teman bisa lihat di bagian kelemahannya tadi ya, kalau kita balik lagi ke LK4 kali Lis. Nah, yang diterangkan di bagian hasil analisis itu teman-teman bisa melihat kelemahan-kelemahannya apa saja, itu bisa dituliskan gitu. Dituliskan dengan narasi seperti ini gitu contohnya ya. Jadi terdapat permasalahan dalam aspek apa yang disebabkan oleh adanya apa gitu teman-teman. Jadi secara narasi ini udah aku kasih contoh, jadi nanti teman-teman bisa langsung isi gitu sesuai dengan kondisi anaknya. Nah, kemudian selanjutnya kalau teman-teman ingat lagi kemarin kita sudah bahas ada aspek akademik dan aspek non-akademik gitu yang akan kita kembangkan, yang akan kita cek gitu ya. Nah, ini saya sudah lampirkan kemampuan akademik yang menjadi pokok analisis kita gitu. Belum Kak? Yang tadi? Oke. Nah, di kemampuan akademik yang sudah berkembang, bahasa itu apa, kemudian berhitung itu apa. Yang belum berkembang, bahasa apa, berhitung apa. Ini sama semuanya diklasifikasikan dua hal gitu, yang sudah dan yang belum gitu. Ini yang menjadi bahan kita juga untuk nanti kita bisa masuk ke LK5 gitu teman-teman. Boleh kita next Kak? Nah, setelah kita tahu yang perlu dikembangkan apa, yang belum berkembang apa, teman-teman bisa menganalisis CP menyesuaikan dengan hal-hal yang tadi gitu. Kalau yang kita fokusnya ke yang belum berkembang ya, teman-teman. Kita fokus ke yang belum berkembang karena kalau yang sudah berkembang tadi seperti yang aku sampaikan bahwa itu bisa distimulasi secara paralel gitu. Kalau yang belum berkembang ini yang jadi masalah gitu kan ya. Jangan sampai nanti teman-teman yang lain udah bisa baca, yang ini belum, ini gimana Kak Wuri penanganannya. Nah, makanya kita buatkan analisis CP sesuai dengan kemampuan anaknya. Jika dirasa teman-temannya mampu, yang lain gitu ya, dalam satu kelas ada misalnya 30 orang, 28 non-PDBK, sedangkan yang 2 nih PDBK nih gitu, dengan misalnya diagnosanya adalah slow learner gitu. Berarti apa yang harus kita kembangkan nih gitu. Nah, kita bisa menganalisa CP-nya gitu teman-teman. Kalau teman-teman nanti kalau teman-teman masih bingung gitu ya terkait dengan CP itu apa, TP itu apa gitu, nanti akan ada Bu Ani yang akan menemani teman-teman belajar lebih jauh terkait dengan CP dan TP
yang ada di dalam kurikulum Merdeka dan mengkaitkannya dengan inklusi itu seperti apa gitu. Nah, ini di analisa CP ini teman-teman bisa fokus ke kiri nih ya, yang di kolom A, teman-teman bisa lihat di situ ada menyimak, membaca, dan memirsa gitu. Ini contohnya gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman ambil dari aspek atau elemen yang mau teman-teman kembangkan gitu. Nah, perlu untuk sampai di analisa CP ini, di LK5 ini, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman udah tahu ya apa yang akan dikembangkan dan apa yang ingin diangkat gitu dari anak ini gitu. Makanya di LK4-nya itu teman-teman harus pastikan bahwa dari kemampuan akademik teman-teman sudah petakan sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Nah, nanti di analisa CP ini akan dibantu Bu Ani gitu untuk bisa membayangkan lebih jauh gitu terkait dengan cara mengisinya seperti apa. Nanti bisa ditampilkan juga yang sudah Bu Ani buat, itu sudah hampir sesuai gitu dengan yang diharapkan pada saat di analisa CP gitu. Jadi teman-teman bisa melihat contoh itu untuk mengembangkan analisa CP. Nah, setelah LK5 selesai, teman-teman bisa lanjut langsung ke LK6 untuk mengerjakan PPI. Nah, PPI ini seperti apa? PPI ini sama seperti yang kemarin sudah teman-teman buat gitu ya. Kemarin teman-teman sudah ada template-nya. Nah, itu adalah template rancangan PPI yang lebih detail gitu. Aktivitasnya apa, medianya apa, waktu pelaksanaannya kapan, kemudian pelaksanaannya seperti apa, asesmennya mau seperti apa. Nah, itu bisa dijabarkan nanti di PPI ini. Nah, untuk PPI ini kemarin mudah-mudahan sudah lebih tergambar gitu ya, apalagi terkait dengan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti teman-teman akan dapatkan dari analisis CP yang tadi di LK5 gitu. Jadi mulai dari LK0 sampai dengan LK6 sampai dengan LK7 ini nih saling berkesinambungan dan saling terkait gitu teman-teman. Jadi teman-teman pastikan bahwa tidak ada yang miss nih karena kalau satu miss biasanya nanti akan miss juga gitu di PPI-nya gitu. Nah, yang jadi titik krusialnya adalah nanti di LK5 sebetulnya teman-teman. Jadi makanya nanti kalau ada hal-hal yang mungkin teman-teman bingung bisa langsung tanyakan ke Bu Ani gitu ya. Bu Ani akan berjaga di main room untuk bisa memberikan pandangan dan contoh gitu terkait dengan pengisian analisis CP dan juga LK6, sorry teman-teman. Nanti dari LK6 baru kita akan masuk ke LK7. Nah, di LK7 ini baru akan ada RPP, teman-teman. RPP ini buat apa? RPP ini adalah satu cara untuk teman-teman bisa mengakomodir anak-anak yang berkebutuhan khusus di dalam kelas. Karena kan kalau kelas inklusi itu kan nggak semuanya ABK gitu ya, nggak semuanya PDBK, dan cuma beberapa aja nih gitu. Gimana caranya supaya bisa terakomodir semuanya? Maka teman-teman perlu banget gitu untuk membuat RPP ini sebagai pegangannya teman-teman supaya lebih mudah pada saat nanti teman-teman mengajar di kelas gitu dengan campuran siswa yang PDBK maupun yang non PDBK gitu teman-teman. Nah, ini juga udah ada contohnya dan nanti Bu Ani juga akan kasih contoh terkait dengan RPP-nya. Nanti di RPP itu akan dikasih lihat gitu ya sama Bu Ani kira-kira gimana ya caranya untuk mengakomodir siswa-siswa dengan PDBK maupun yang non PDBK. Baru nanti di LK terakhir ini adalah sebuah contoh laporan asesmen untuk PDBK dan lampiran contoh ini teman-teman bisa buat, bisa juga enggak karena yang penting itu adalah sampai di LK 7. Gitu, teman-teman. Nah, panjang ya. Ini proses bisa sampai PPI, sampai ketemu RPP, sampai nanti teman-teman ketemu asesmen itu prosesnya panjang banget gitu. Jadi perlu diperhatikan dan perlu perlu jadi catatan ya teman-teman pada saat teman-teman mengajar untuk kelas inklusi itu bukan lagi kita belajar tentang ini bisa dibedakan aja nih gitu secara konten atau secara proses gitu. Tidak, tapi secara data pun itu juga sudah mulai harus terpisah dan juga harus terrecord dengan baik dan jelas. Dan bukti-bukti yang ada untuk siswa-siswa PDBK itu butuh data yang akurat, yang otentik gitu teman-teman. Kenapa? Karena berangkat dari data-data ini semua nantinya akan memudahkan teman-teman memberikan laporan kepada orang tua dan progres anak pun juga akan jauh lebih terlihat gitu. Jadi semuanya harus dikerjain. Oh iya jelas gitu. Karena apa? Karena ini adalah modalnya teman-teman untuk bisa memberikan
memberikan penilaian yang sesuai dan yang otentik gitu teman-teman. Nah, ini tarik napas dulu. Ini agak panjang gitu ya prosesnya gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa fokus untuk mengerjakan ini. Dan kalau misalnya nanti teman-teman bingung-bingung, boleh langsung tanya ke kita gitu. Nah, nanti saya dan Bu Ani akan berjaga di main room. Tapi sebelum itu, mungkin aku bisa minta tolong Bu Ani ya untuk bisa paparkan dulu contoh-contoh tadi dari LK 1 sampai dengan dari LK 0 sampai dengan LK 7 yang sudah Bu Ani buat. Dan supaya teman-teman bisa lebih tergambar gitu gimana sih cara buatnya dan cara ngisinya jika disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing gitu Kak Lilis. Gimana Kak Lilis, apakah boleh kita ke Bu Ani dulu untuk bisa dikasih contoh dulu nih biar teman-teman waduh, tadi habis ngelihat LK 0 sampai LK 7 deg-degan juga nih, panjang juga nih gitu ya. Mungkin kalau nanti udah lihat contohnya, teman-teman bisa lebih mengeksplor lebih jauh gitu dan bisa lebih membayangkan gitu. Monggo Kak Lilis. Oke, terima kasih Kak Wuri penjabarannya. Betul, tadi yang disampaikan oleh Kak Wuri, kita akan coba lihat lebih dalam gitu ya implementasinya dibantu oleh Bu Ani. Nanti mungkin teman-teman boleh menyimak dulu dan nanti seperti yang Kak Wuri sampaikan tadi, kalau misalnya nanti kita udah praktik, kita akan di breakout room, baru nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh pada sesinya. Silakan Bu Ani. Oke, terima kasih Kak Lilis, terima kasih Kak Wuri. Halo teman-teman semua, saya Bu Ani, guru SD. Saya mengajar kelas 6 di SDN Cipinang Besar Utara 03, Jakarta Timur. Izin ya, dibantu share screen ya Kak Lilis ya. Ya Kak, mohon ditunggu Bu. Belum terlihat? Belum terlihat Kak Sela? Sudah terlihat belum, Kak? Belum ya? Belum. Belum. Ya aku masih garis gitu. Sebentar. Ya. Semangat ya teman-teman ya, gampang kok isinya. Belum. Kita sabar dulu. Masih garis ya? Iya, Masih garis. Mau coba aku bantu share ke Boleh, Kak. ini ya LK-nya Bu Ani ya. Iya, LK-nya Bu Ani. Oke, sebentar ya. Oke, sudah terlihat Kak Git. Oke, betul Kak Gita. Terima kasih. Saya coba menjelaskan dari profil awal kali ya, Kak Gita ya. Dari profil PDBK ya yang ini. Iya, betul. Profil PDBK-nya ini ya kebetulan peserta PDBK-nya itu ada di kelas saya. Dia kelas 6, usianya 11 tahun, namanya Muhammad Ridho. Dari hasil tes IQ, kebetulan waktu itu di sekolah saya itu ada yang suka datang kan biasanya ya, teman-teman ya, kalau ke sekolah gitu untuk cek tes IQ-nya gimana sih. Nah, kebetulan waktu itu lagi ada, dia itu ternyata tidak keluar hasil tesnya, alias tidak terdeteksi. Itu mengapa dan kita pihak guru cuma dikasih tahu seperti itu. Kalau orang tua ingin tahu, dia bisa konsultasi langsung ke tenaga ahlinya. Nah, oleh karena itu saya tulis di sini tidak terdeteksi. Jika tidak tahu, teman-teman bisa kosongkan saja, gitu kan. Nah, terus jenis PDBK-nya saya mengidentifikasi dari pengisian atau dari paparan yang Kak Wuri telah jelaskan, yaitu dia terdeteksi slow learner. Hasil asesmen awal saya tulis perlu dilancarkan lagi membacanya, menulisnya, dan berhitungnya. Kalau dari kesehatannya, dia memiliki penyakit asma dan juga dia itu berkacamata, alias kurang penglihatannya. Oke, seperti itu ya. Itu diagnosis awalnya dulu. Kemudian LK1 Kak Gita. Ya, identifikasi awal
saya isi apa kendalanya saat mengikuti itu ya. Rido bersekolah di SDN Cipinang Besar Utara 03 di semester 1 kelas 6 belum menunjukkan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tulisannya tidak dapat terbaca. Jika diajak dialog atau komunikasi dengan saya, kurang bisa memahami perintah atau instruksi yang disuruh atau yang diminta. Cara berpikirnya masih seperti anak prasekolah. Menyelesaikan tugas cepat, sangat cepat. Dikasih tugas nih cepat banget selesainya. Tapi ketika kita cek, ternyata perintahnya itu nggak sesuai sama yang kita minta. Jadi asal selesai, kumpulin. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut. Next ke kita. Di LK2. Ya, dari diskusi sementara dari tim PPI dari orang tua, uraian saya adalah orang tua sangat mendukung Rido untuk belajar, tapi belum paham, orang tua tersebut belum paham kesulitan belajar yang dihadapi si Rido ini kayak gimana ya, dia cuma pengennya anak saya pinter gitu. Nah, sarannya saya tulis di sini mengharapkan anak bisa mengikuti kegiatan di sekolah. Dia cuma bisa itu doang sarannya. Oke, kita terima, kita tulis. Kemudian dari tenaga pendidik di kelas, yaitu dari saya, Rido mengalami kesulitan belajar membaca kata yang panjang, misal tanggung jawab, terus diferensiasi. Hurufnya suka ada yang hilang-hilang di tengah gitu kan, kalau kalimatnya terlalu panjang. Terus daya menyimak dan juga memirsanya rendah, alias konsentrasinya sangat singkat gitu ya. Terus kemampuan menyampaikan pendapatnya juga masih rendah, yaitu kemampuan komunikasi atau menyampaikan pendapatnya sangat kurang. Juga kemampuan menulis yang tidak sesuai dengan fasenya. Kan dia fasenya C nih, umurnya 11 tahun, sudah kelas 6. Seharusnya dia sudah mampu menulis, sudah mampu menyimak, sudah mampu menyampaikan. Nah, saran saya, Rido bisa membaca, berbicara, menyimak, memirsa, dan menulis sesuai dengan fasenya. Seperti itu. Ke bawah, Kak Gita. Oke, lanjut. Atas tenaga. Oke, terima kasih. Tenaga pendidik bimbingan konseling, kebetulan saya di sekolah negeri tidak ada bimbingan konseling. Psikolog juga tidak ada. Kemudian Kak Gita di bawah. Dan tenaga ahli lainnya juga tidak ada. Jadi saya tulisnya tidak ada. Kemudian LK3, Kak Gita, terima kasih. Oke. Asesmen diagnosis. Dari hal membaca, kekuatan Rido gimana sih? Kata yang pendek-pendek nih sudah lancar. Kelemahannya tadi sudah bisa membaca, namun terkadang keliru membaca kata-kata yang panjang, kayak gitu. Terus kalau menulis, kekuatannya sudah bisa menulis, namun perlu pendampingan. Kelemahannya, tulisan yang ditulis itu tidak terbaca, tidak rapi, tidak ada spasinya, semuanya dari awal sampai akhir rata semua. Terus ternyata pas saya lihat-lihat, cara memegang pensilnya aja nggak benar gitu. Harusnya kan seperti ini ya, dia begini. Nah, jadi itu adalah kelemahan yang saya tulis. Kemudian dari aspek mendengarkan, kekuatannya dia anaknya waktu kita menjelaskan dia diam, tidak banyak tingkahnya, tapi kelemahannya waktu mendengarkan konsentrasinya pendek. Terus waktu mendengarkan matanya kosong, jadinya nggak nangkep gitu kayaknya yang saya sampaikan, sehingga waktu diberi instruksi dia kurang memahami. Oke, ke bawah lagi Kak Gita. Aspek berbicara. Berbicara sudah bisa, komunikasi lancar. Nah, kelemahannya sulit mengungkapkan pendapat dia. Diungkapnya nanti susah. Sudah bisa ngomong, tapi untuk mengungkapkan, menurut kamu gimana, Rido? Nah, dia susah untuk mengungkapkan pendapat dia sendiri. Nah, sekarang dari matematika, dari aspek bilangan, dia sudah tahu kekuatannya dari bilangan 0 sampai dengan 9, puluhan, ratusan, sudah tahu. Cuma konsep tempat di mana itu puluhan, ratusan, ribuan, dia belum paham. Cuma tahu kenal angka. Kalau dari bidang pengukuran, sudah mengenal alat ukur kayak penggaris, timbangan, sudah tahu. Tapi dia belum paham. Misalnya kalau timbangan untuk mengukur berat, kalau penggaris untuk mengukur panjang, untuk ukuran. Nah, dia belum paham konsepnya ke situ. Oke, lanjut.
Kalau dari aspek geometri, sudah mengenal macam-macam bangun ruang, kubus, balok, prisma, dan lain sebagainya. Namun belum bisa membedakan. Nah, ini bangun ruang apa sih? Apalagi yang mirip-mirip seperti balok, prisma, limas. Dia masih bingung, butuh pendampingan. Kemudian aspek analisis data dan peluang, sudah bisa membaca data, tapi belum paham konsep dalam menganalisa peluang tersebut. Atau datanya diolah belum bisa nih. Cuma kayak data-data diagram yang mudah aja dia bisa paham, tapinya konsep lebih lengkapnya dia belum paham. Nah, itu kita harus tulis tuh kekuatan dan kelemahan dari peserta didik tersebut. Itu dari sikap belajar. Oke, next. Dari tingkat konsentrasi, sudah bisa konsentrasi, kelemahannya konsentrasinya tadi pendek sekali. Maksimal banget 10 menit, lewat dari 10 menit nggak jelas. Ketelitian, belum ada ketelitian, jadinya tidak ada ketelitiannya, kelemahannya juga ya tidak teliti tadi. Percaya dirinya, dia berani tampil maju di depan teman, di depan orang dewasa, depan guru-guru. Nah, kelemahannya belum bisa menghargai diri sendiri. Artinya dia belum tahu malu. Karena kenapa saya tulis gini, dia pernah ada momen ganti seragam, misal dari seragam pramuka ke seragam olahraga, dia ganti baju di depan teman-temannya gitu. Nggak ada rasa malunya. Nah, makanya, tapi kalau untuk tampil maju, bacakan puisi yang sudah kamu buat, maju nomor 1. Makanya kekuatannya dia berani tampil, pede banget. Kelemahannya belum tahu tempatnya. Belum bisa menghargai diri sendiri. Oke, kemudian next Kak Gita. Dari hal kemandirian, kekuatannya itu sudah bisa makan, minum, pakai baju sendiri sudah bisa. Kelemahannya untuk beberapa tugas masih perlu pendampingan dalam hal kemandirian. Misalnya mengerjakan PR atau mengerjakan tugas proyek. Nah, itu butuh beberapa pendampingan. Kemudian dari aspek respon instruksi dan juga pertanyaan, kekuatannya. Nah, si Rido ini, murid saya itu saat kurang paham, dia rajin sekali nanya ke saya. Rajin sekali datang ke meja saya, Bu Ani ini seperti apa? Udah saya jelaskan, ya lagi-lagi gitu, harus dengan pelan-pelan, jelas sekali, 2-3 kali pengulangan, baru dia paham apa yang diinstruksikan oleh saya. Nah, kelemahannya di sini sering salah mengartikan instruksi. Jadi, misalnya waktu itu, Rido tulisnya itu ya, dimiringin ya, karena kan kalau di papan tulis kan nggak muat, jadi dia harus agak bukunya miring gitu, jangan potret tapi landscape. Dia malah nulisnya yang miring, kan lucu ya. Akhirnya saya bilang, oh bukan kamunya nak, tapinya bukunya, nah seperti ini. Oh, gitu-gitu. Lucu sih memang anak SD. Oke, lanjut ya. Daya juang dan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, ini dia mampu tahan diberikan tugas yang banyak oleh saya. Kadang saya suruh, itu masih salah. Ulangi sekali lagi sampai dia benar-benar saya ngerasa ini dia tahan banget tuh sama saya tuh. Kelemahannya setiap walaupun daya tahannya kuat, tapi dia benar-benar setiap kasih ini terburu-buru lagi sehingga tidak teliti itu, nggak sesuai dengan yang saya instruksikan, yang saya harapkan. Nah, itu butuh apa ya, benar-benar butuh kesabaran, pengulangan, dan juga repetisi gitu ya, agar dia paham maksud yang kita tujukan. Oke, dari sosio-emosionalnya nih, seru. Dari masalah sosial emosionalnya, kekuatannya. Dia itu misalnya nggak ditemenin sama temennya, itu main sendiri dia nggak masalah, dia nggak baperan anaknya. Terusnya misalnya juga lagi berkelompok atau gimana temennya merasa risih, dia nggak mau ngerjain tugas sama dia is okay melakukan aktivitas sendiri, itu merupakan kekuatan bagi beberapa anak, soalnya itu kan masalah gitu ya, merasa depresi atau sebagainya, dia enggak. Kelemahannya, nah ini belum bisa bekerja sama dengan kelompok, teman sebaya, terus dia caper, ingin lebih diperhatikan dibandingkan teman-temannya. Nah itu. Oke, lanjut dari fisik. Dari anggota badan itu lengkap, semuanya ada. Artinya enggak ada disabilitas. Kelemahannya matanya itu minus. Posisi duduk itu harus saya taruh di depan kelas karena dengan matanya yang kurang melihat itu ya.
Terus dari motorik kasarnya, dia mampu berjalan, berlari, lompat sesuai dengan usianya, harus lebih kuat lagi dengan kondisi yang saat ini. Iya, dia mampu seperti itu, tapi karena tadi saya bilang di LK1 dia ada asma, makanya dia lari bisa, tapinya tidak sedaya tahan tubuh ke seusianya gitu. Agak rentan, agak lemah. Kelemahannya dibandingkan dengan anak seusianya, motorik kasar Rido masih harus diperhatikan. Tidak terlalu bisa lama berlari, sehingga mudah lelah dalam bermain basket tidak fokus. Seperti itu. Kemudian next, motorik halusnya. Sudah bisa menggunakan tangan, yaitu dengan menggunting, meronceng, melipat kertas, tapi butuh bimbingan. Karena dalam guntingannya itu masih grepes-grepes, nggak rapi. Terusnya terlihat dari tulisannya juga tidak rapi, tidak terbaca. Nah, makanya saya bilang di sini, kegiatan motorik halus masih perlu bimbingan karena hasil yang diharapkan tidak sesuai gitu ya, alias tidak rapi. Paling itu LK3, mungkin teman-teman ada gambaran dengan jadi keinget gitu sama murid PDBK-nya di kelas masing-masing. Oh, aku harus tahu kekuatan dan kelemahannya dia gitu ya. Oke, lanjut ya, Kak. Next, LK4. Nah, di sini dari hasil yang tadi kita udah diagnosis, rekomendasi apa sih gitu kan? Oke, next Kak Gita. Aku bacain dulu ya. Terdapat permasalahan dalam aspek bahasa, matematika, dan sikap belajar dan juga fisiknya. Yang disebabkan oleh adanya pengaruh masalah motorik kasar dan halusnya kan tadi ya. Terutama pada penglihatannya dan daya tahan tubuhnya dan juga geraknya yang memerlukan pengobatan pada mata minusnya dan makanan dengan gizi yang seimbang serta olahraga yang teratur. Itu saran saya. Kemudian ke bawah lagi. Kemampuan akademik yang sudah berkembang. Nah, bahasa. Kemampuan mendengarkan dan membaca sudah berkembang, namun belum optimal. Sesuai dari LK yang tadi tinggal kita pindahin aja nih teman-teman. Yang dari LK2, LK3 itu tinggal kita kopas-kopas aja ke sini. Berhitungnya kemampuan mengenal angka lambang tadi udah tinggal dikopas-kopas aja ya. Ini oke ya, aku lanjut aja ya. Next Kak Gita. Nah, ini juga tinggal dikopas aja, nggak ada masalah. Nah, terus bikin kesimpulan nih. Kesimpulan dari hasil yang tadi, yang pertama kemampuan akademik Rido dalam menulis dan berhitung masih di bawah capaian fase C. Yang kedua, terdapat permasalahan akademik yang disebabkan kemampuan bahasa dan berhitung yang tadi, dan juga oleh sikap belajar dan penglihatannya. Jika semua permasalahan ini tidak segera tertangani, dikhawatirkan Rido akan semakin sulit mengikuti kegiatan di sekolah. Terus yang ketiga, kemampuan menulis Rido berada di bawah capaian fase C. Yang disebabkan oleh kemampuan motorik kasar dan halusnya itu, jadinya dia susah kan ya. Nah, jika permasalahan ini tidak segera tertangani, dikhawatirkan Rido semakin sulit mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Aku buatnya seperti itu dulu. Jika ada rekomendasi-rekomendasi lain, boleh banget ke bawah, Kak. Nah, rekomendasinya, berdasarkan kemampuan akademik yang ditunjukkan saat ini, Rido memerlukan modifikasi kurikulum terutama dalam harusnya matematika dan bahasa. Tapi saya lebih concern ke bahasa dulu, satu dulu, biar lebih enak gitu ya, biar nggak terlalu luas. Untuk saat ini, Rido memerlukan penyederhanaan di alur tujuan pembelajarannya pada capaian pembelajaran di fase C, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia kalau yang saya bikin nih ya. Harusnya 2. Cuma saya bikinnya 1 nih teman-teman nih. Oke, kita lanjut ke LK5 Kak Gita. Oke, di sini. Dari elemen menyimak, capaian pembelajarannya CP-nya ini harus kita ambil dulu dari pendidikan. Kita harus baca. Kan dari CP itu kan kayaknya enggak ada untuk anak PDBK ya teman-teman ya. Nah, dari situ kita bisa secara kita modifikasi karena kan menurut saya dan juga menurut praktisi-praktisi lainnya tuh yang bisa kita rubah itu kurikulum merdeka itu adalah otoritas ya. Karena kita dikasih kemerdekaan dalam mengajar maupun belajar ya. Jadi kita memiliki otoritas nih untuk memodifikasi agar lebih fleksibel gitu kan. Jadi CP yang sudah ditetapkan bisa kita modifikasi gitu di alurnya. Tentunya bukan di CP-nya, tapi di alurnya.
Bisa juga di tujuan pembelajarannya. Nanti akan lebih jelasnya kita di next slide ya. Sekarang, dalam hal menyimak, peserta didik mampu menganalisis informasi berupa fakta prosedural dengan mengidentifikasi ciri, objek, dan urutan proses kejadian, dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informatif dan fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural, atau teks yang dibacakan atau didengar, dan juga audio. Kemudian di sini tujuannya, peserta didik mampu mengamati gambar dengan seksama, kemudian mencentang gambar yang sesuai dengan gambar. Misalnya ada kita tayangkan legenda gitu ya. Nah, dari potongan gambar-gambar itu, dari video itu, kita bisa kasih narasi. Misalnya, benar nggak sih misalnya legenda Malin Kundang? Benar nggak sih ini Malin Kundang itu berasal dari daerah misalnya Sumatera Utara? Nah, misalnya dia tadi kan dengar tuh, oh bukan Bu Ani, bukan dari Sumatera Utara. Dia beri tanda silang. Misalnya, benar nggak sih Malin Kundang itu berlayarnya menggunakan Transjakarta gitu kan? Oh bukan Bu Ani, tapinya melalui kapal laut gitu kan. Nah bisa aja seperti itu teman-temannya. Yang kedua, peserta didik mampu mencentang gambar yang sesuai dengan teks aural atau puisi yang dibagikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjawab pertanyaan apa dan siapa berdasarkan video dongeng yang telah ditampilkan. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan kegiatan sesuai instruksi sederhana atau satu tahap aja nih. Jangan instruksinya majemuk gitu, double. Habis ini kamu ke sini lalu ini. Nah, bingung dia. Karena sulit untuk memahami instruksi yang agak banyak gitu ya majemuk ya. Dia harus satu-satu. Misalnya, Rido kamu kerjain ini dulu. Nanti dia selesai, balik lagi ke kita. Kalau udah oke, baru setelah itu kamu mengerjakan ini. Nah, anak PDBK gitu. Harus jelas, harus satu-satu gitu. Emang butuh ketahanan dan kesabaran kita ya. Kita lanjutkan lagi. Geser ke kiri dikit kayak gitu. Oke, dari membaca dan memirsanya. CP-nya itu peserta didik mampu membaca dengan kata-kata, dengan berbagai pola kombinasi huruf, dengan fasih dan indah. Peserta didik mampu memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Nah, kalau dilihat di sini kan kayaknya nggak mampu gitu ya, karena dari dialog aja, komunikasi aja suka nggak nyambung. Gimana dia bisa mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi kan gitu. Makanya peran kita di sini, belajar bareng di sini, kita memodifikasi alur dari pembelajaran kita ini, dari CP-nya ini, yang pertama kita lihat dulu, kita kenal dulu CP-nya apa sih yang capaian dari pembelajaran di fase C ini nih, khususnya di yang kelas 6 ini, kita mau ngapain sih kalau kita udah tahu, terusnya kita melihat lagi nih, refleksi. Oh di kelas saya ada anak yang tipenya seperti ini, ada yang kelompoknya lebih suka mendengarkan, ada yang lebih suka dalam gambar-gambar, ada yang lebih sukanya ngobrol, ada yang lebih sukanya jalan-jalan, pasti kan gitu kan. Dan ada 2 anak inklusi gitu kan, ada 2 anak PDBK. Otomatis kan kita dari situ pas ngelihat CP ini udah membayangkan alur kegiatan apa sih yang akan kita gunakan nih untuk bisa goalnya ini, tujuan dari pembelajaran dari CP ini tercapai gitu kan ya teman-teman ya. Nah, makanya untuk anak yang normal pasti udah canggih-canggih nih teman-teman, udah terbiasa. Nah, untuk anak yang inklusi kadang-kadang tuh tidak terjamah gitu kan, atau disamakan. Otomatis ya terjadinya misleading gitu kan, terjadinya kesenjangan, tidak ada jembatan antara si yang non PDBK dengan yang PDBK. Akhirnya kita menuntut anak PDBK untuk bisa nyampe ke level dia. Nah, itu susah. Bagaikan kayak seekor ikan disuruh tesnya itu tes memanjat gitu, nggak bakal nyampe kan, ibarat kata gitu. Makanya sering kali Mas Menteri kita ini bilang sekarang itu kurikulum merdeka adalah otoritas dari satuan pendidikan, yaitu dari sekolah maupun gurunya untuk memodifikasi sesuai dengan keadaan kelas, kebutuhan peserta didik, dan juga lingkungan belajarnya.
Aliasnya dengan kata lain teaching at the right level gitu ya. Jadi mengajar sesuai dengan level yang dibutuhkan gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau saya memodifnya gini, peserta didik mampu menyampaikan dengan lisan informasi dari puisi yang dibacakan. Cuma sekedar itu aja. Jadi dia harus tidak perlu dengan kata-kata, dengan yang fase dan yang indah, dia cuma mampu nyampain aja tadi puisinya tentang apa ya, kan gitu kan. Misalnya tentang ibu, kan kita lagi konteksnya Maling Kundang ya, berarti kan bikin puisi tentang ibu. Nah, dia cuma bisa, oh tadi puisinya tentang ini Bu, seorang anak yang sangat merindukan kasih sayang ibunya. Oh udah, kalau udah sampai situ dia paham, udah cukup. Dia cuma sampai pahamnya di situ aja. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira udah mulai nangkep ya? Nyambung gitu ya? Mudah-mudahan nih. Lanjut ya, kita next aja ya ke LK6 PPI. Oke. Nah, di sini lebih kita bedah lagi. Di CP nih, meningkatkan kemampuan menyimak, membaca lancar, berbicara dan menulis. Nah, di tujuan pembelajaran, Rido dapat mengamati gambar dan menggali informasi dari gambar atau video dongeng atau teks yang dibacain oleh saya. Alias kata saya membacakan cerpen gitu tentang misalnya tadi Maling Kundang, atau ada gambarnya saya sambil bacain cerita gitu, atau kalau enggak gitu ya video aja ditayangin gitu kan. Terus yang kedua, Rido dapat memusatkan konsentrasinya saat membaca atau menyimak tadi. Itu udah cukup, tujuannya udah tercapai gitu. Kalau dia udah mampu menyimak dari whole semuanya, semua cerita dari awal sampai akhir dia udah mampu gitu, berarti udah tercapai goalnya. Terus Rido dapat memahami arti kata yang dibaca. Kadang kan kita suka enggak ada istilah-istilah yang mereka enggak paham gitu kan. Misalnya gelap gulita. Gulita apa sih, Bu? Kan gitu misalnya. Ada kata-kata yang enggak umum gitu dia dengar. Nah, itu kita beritahu pada saat misalnya, "Kamu ngerti nggak artinya ini?" "Enggak, Bu." Terus kita kasih tahu, "Oh, maksudnya ini ya." Nah, berarti dia udah nangkep, udah tercapai tujuannya. Sesimpel itu sih. Terus kemudian selanjutnya, Rido dapat mengungkapkan perasaannya karena tadi dia kurang mampu mengungkapkan pendapatnya, makanya di sini tujuannya kita dia bisa mengungkapkan perasaannya dengan membuat puisi yang sederhana. Walaupun cuma, "Oh Ibu, aku sayang padamu," terusnya ini. Nah, udah cukup, nggak usah yang kita ngarepin dia mampu untuk yang keren banget, nggak usah. Yang penting dia udah bisa ngungkapin apa yang dia rasakan kepada ibunya atau mamahnya, udah cukup, seperti itu. Kemudian bawah lagi Kak, dikit, next. Oke. Rido dapat mengungkapkan perasaan dengan membacakan puisi dengan intonasi yang tepat. Jadi, waktu dia merasa kagum dengan ibunya, ekspresinya gimana, saat dia sedih, misalnya ibunya kecewa, dia gimana, itu ekspresi yang tepat, nggak datar doang, baca selesai gitu, itu udah tujuannya tercapai, teman-teman. Nah, di sini, atas dikit, Kak. Atas dikit. Ke atas, oke. Apa sih bacaannya? Aku lupa soalnya ini di atasnya. Sebelahnya tujuan pembelajaran yang warna biru. Apa ya itu ya? Kalimatnya ya. Oh, aktivitas. Aktivitasnya itu berarti menonton video, yang baca puisi, memahami kata-katanya dalam puisi yang kalimat-kalimat atau kata-kata yang susah, itu kita bedah. Kita kasih tahu ke dia artinya, terus dia bisa menulis dengan benar, dengan rapi, terbaca, ada spasinya. Nah, itu sudah bagus. Menulis puisi sesuai dengan perasaan kondisi yang dia rasakan, maksudnya seperti itu. Kemudian alatnya apa sih? Video, kumpulan puisi, tracing huruf dibutuhkan karena kan nulisnya belum benar ya, jadi masih kayak anak PAUD nggak apa-apa, biarin. Yang penting nggak ada kata terlambat untuk memulai gitu kan. Terus ada kamus karena tadi ada istilah-istilah yang kurang tepat. Nah, itu alat dan bahannya. Ini untuk yang matematika kita nggak usah aja kali ya, biar cepat ya. Lanjut LK7. LK7 ini RPP-nya. Tujuan pembelajarannya dari LK6 tinggal teman-teman kopas aja. Yang tadi ada di tujuan tuh, di LK6 yang di kolom kedua ya. Nah, itu tinggal di kopas aja, pindahin ke sini. Terus
Nah, ini tujuan pembelajaran yang umum ya, anak non PDBK. Nah, khusus untuk yang anak PDBK, untuk pembelajaran untuk Rido, nah ini kita tulis, tinggal dikopas lagi dari LK6 tadi. Nah, ke sini. Maksudnya yang tadi ini pindahin yang ke tujuan pembelajaran yang PDBK yang ini. Nah, kalau yang atas itu yang non PDBK, yang pada umumnya. Seperti itu, teman-teman. Ke bawah lagi, Kak. Kegiatan pembelajarannya yang tadi di LK6 tinggal dipindahkan ke sini. Nggak perlu saya baca ulang ya. Terus lagi Kak Gita. Nah, ini seperti biasa. Yang telah Bapak Ibu bikin di modul ajar atau RPP. Pertama ngapain sih, kedua ngapain. Nah, dari LK6 kan kita udah tahu ya pengen ngapain. Nah, tinggal kita deskripsiin aja apa yang mau kita lakukan. Seperti itu. Teman-teman ini udah ahli di sini, udah bisa. Lanjut. Udah, paling itu aja penutupnya. Seperti biasa ada asesmen, terus ada refleksi ya. Nah, asesmennya itu asesmen di sini seru nih. Asesmennya gimana nih Bu Ani? Disamakan dengan anak yang non PDBK atau enggak gitu. Nah, itu balik lagi ke otoritas otoritas pendidik ya. Kayaknya butuh disamakan atau tidak. Misalnya tujuannya itu misalnya kita membaca puisi. Anak bisa membaca puisi. Nah, harusnya yang kedua, anak itu mampu menulis puisi atau membuat puisi, terus membacakan dengan intonasi yang benar. Kan berarti asesmennya bisa disamakan, cuma bagi anak yang PDBK, otomatis puisinya itu lebih mudah dibandingkan anak yang non PDBK. Tapi konteksnya, substansinya itu tidak langsung dibedain. Anak yang non PDBK belajar puisi, yang non PDBK cuma sekedar baca tulis hitung kayak calistung gitu, enggak, tapi tetap tentang baca puisi, cuma CP-nya itu atau tujuan pembelajarannya lebih dilowin gitu. Ya kalau taksonomi belum sampai ke yang tinggi-tinggi gitu kan, tapi masih yang low banget gitu. Tapi substansinya tidak berubah. Seperti itu, mudah-mudahan tergambar ya teman-teman semua ya. Udah mulai, oh yang saya kerjakan bener nih gitu kan. Tinggal jangan terlalu berpikir yang riwet-riwet gitu ya, yang rumit-rumit harus begini, nanti repot gini. Enggak, sesimpel dan sederhana itu saja loh teman-teman. Paling gitu, Kak Lilis dan juga Kak Wuri. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Ani. Wah, konkret banget ya, karena langsung ditampilkan contohnya dan dijabarkan juga. Jadi tergambar gitu ya, meskipun mungkin tadi kebayangnya agak banyak ya Kak Bu Ani ya. Tapi sepertinya kalau misalnya udah mulai dikerjakan dari awal satu persatu, banyak beberapa part yang kita tinggal copy paste aja dari sebelumnya gitu ya Bu Ani ya. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh Bu Ani. Dari Kak Wuri mungkin ada tambahan Kak untuk implementasi ini? Auri nanti bergabung lagi kayaknya di BOR, Kak Lilis. Oke, baik. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Bu Ani untuk penjelasannya. Teman-teman tadi semoga sudah bisa dipahami dengan cukup jelas. Nah, selanjutnya kita akan praktik nih gitu ya. Akan membuat seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Bu Ani, implementasi dari LK-LK yang tadi kita bahas, yang sudah dijelaskan juga oleh Kak Wuri. Nah, nanti panitia akan membagi teman-teman semua ke dalam breakout room. Ada beberapa breakout room ya. Nanti teman-teman silahkan masuk sesuai dengan yang dibagikan oleh teman-teman BGBL. Nanti di dalam breakout room itu kita akan sama-sama mengerjakan LK dari LK 1 sampai dengan LK 7. Nanti akan ada beberapa teman-teman dari BGBL juga yang akan standby membantu kalau misalnya memang teman-teman butuh bantuan. Seperti itu. Nanti Kak Wuri akan secara bergantian masuk ke setiap breakout room buat memantau dan juga membantu kalau teman-teman butuh bantuan atau pertanyaan. Nah, saat teman-teman sudah mulai masuk mengerjakan LK 5 sampai LK 7 ya, Bu Ani yang kayaknya sedikit agak rumit gitu ya, kelihatannya gitu ya. Nanti teman-teman boleh banget nih kalau misalnya butuh bertanya atau mungkin memvalidasi apa yang akan dikerjakan, nanti bisa sharing ke Bu Ani langsung. Nanti Bu Ani bisa bantu mungkin ya Bu Ani atau mungkin bisa diskusi lebih lanjut di main room, gitu ya Bu Ani? Oke, siap Kak. Iya, jadi
kita akan mengerjakan barang-barang di breakout room. Kalau teman-teman butuh pertanyaan yang mau diajukan ke Bu Ani, nanti teman-teman silahkan kembali ke main room untuk diskusi sama Bu Ani. Nanti kalau pertanyaannya sudah terjawab, sudah dapat insight nih untuk melanjutkan pengerjaan LK-nya, kembali lagi ke breakout room untuk melanjutkan LK-nya. Seperti itu. Dari sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti kita tersebar ke breakout room masing-masing? Sudah cukup ya? Sudah. Kayaknya udah pada bisa nih Kak Lilis. Insya Allah, Kak mudah-mudahan ya. Kak Lilis, aku mau tanya, Kak. Oh boleh, Bu Linda, silakan. Ini mandiri ya? Iya, ini mandiri. Pengerjaan LK-nya mandiri. Nanti silakan mungkin ambil satu case ya dari Ya. PDBK anak didiknya untuk kita implementasikan ke LK ini. Oke, nanti download aja mungkin ya di link ya. Iya, linknya nanti teman-teman BGBL silahkan share lagi di chat breakout room-nya ya, biar teman-teman Oke. serta lebih mudah. Tapi Baik, nanti di akhir upload ininya hasilnya. hasilnya itu nanti kalau misalnya teman-teman buka linknya, itu udah otomatis masuk ke Gdocs copy ya. Oke. Nanti kopinya boleh di rename aja, nanti akan masuk ke G Drive BGBL secara otomatis. Bukan begitu? Kita? Bener ya? Iya, Jadi mau ini aneh ya. aja ngingetin Kak Lilis. Jadi nanti sesuai yang sempat saya bahas di grup, kalau selain kehadiran juga ada penghitungan tugas mandiri gitu ya. Jadi memang kalau sudah selesai, linknya sudah saya bagikan, nanti saya bagikan lagi di Google Sheet. Jadi copy aja, di download sendiri, nanti di-upload ke Google Drive yang akan saya bagikan juga gitu. Jadi nanti kami menghitung ke tugas mandirinya dari situ gitu, siapa yang mengumpulkan. Nanti jadi mungkin Kak Wuri akan secara singkat gitu ya ngasih umpan balik ke teman-teman bergiliran gitu masuk ke breakout room hari ini. Tapi untuk detailnya, karena kan kadang-kadang kasus itu detailnya beda ya anak per anak gitu. Jadi nanti Kak Wuri akan memberikan komentar di LK yang sudah teman-teman kerjakan. Jadi supaya bisa dicek, ada feedback dari Kak Wuri, dikumpulkan dulu LK-nya gitu. Oke, kasih. Oke, makasih Kak. Baik, terima kasih Kak Gita. Kak Wuri juga sudah bergabung kembali. Ya, boleh. Kita akan mulai menyebar ke breakout room masing-masing. Ditunggu aja notifikasinya. Selamat mengerjakan teman-teman. Semoga semuanya lancar ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ke Kak Lilis, punten. Iya Kak Git. Ini juga, jadi kan nanti ke breakout room, teman-teman, kurang lebih 1 jam waktunya di breakout Iya, room. betul. Kalau mau bertanya dengan Bu Ani gitu ya ke main room, nanti supaya kadang-kadang kan ada banyak nih yang mau bertanya, jadi nanti teman-teman bisa ngetik di chat gitu ya, di chat siapa yang mau bertanya. Jadi ketahuan, nanti panitia bisa bantu monitor siapa yang duluan bertanya gitu. Oke. Terima kasih Kak Git. Yuk.